semuanya, alhamdulillah ya bisa kumpul secara daring lagi di sini. Semoga bisa segera ketemu juga, untuk agenda luringnya ya. Jadi pertama yang akan saya sharing mungkin betul ya tadi terkait dengan, yang dibuka oleh Pak Ridi tentang pengalaman ujian tertutup karena itu sesuatu yang, apa ya istilahnya, di luar di luar bayangan saya seperti itu ya. Jadi pertama, diawali dengan setelah ujian kelayakan, untuk penilaian apa namanya, kesiapan ya ujian kelayakan itu publikasi dan disertasi, itu, memakan waktu kemarin itu dari mulai submit sampai keluar hasilnya itu sekitar, kalau di saya sebulan ya karena apa namanya, ada waktu untuk, apa namanya, menunggu sidang pleno gitu ya. Jadi untuk menunggu sidang pleno itu ada waktu sebulan, kemudian setelah itu keluar hasil, ada revisi-revisi yang perlu diperbaiki dari 3 penilai internal, kemudian, setelah direvisi itu Pak Ridi memberi waktu 2 pekan gitu ya, 2 pekan untuk merevisi, kemudian saya submit ke setiap penilai untuk memperoleh apa namanya, persetujuan dan alhamdulillah, disetujui, kemudian maju ke ujian kelayakan untuk ujian tertutup. Nah, di situ ditentukan pengujinya. Pak Ridi menawarkan, pengujinya Prof. Riri atau, Pak Romi gitu ya. Kemudian, karena memang apa namanya, eee, saya lihat kayaknya lebih baik Prof. Riri gitu ya, karena mungkin itu bias gender ya, Pak. Jadi kan penilainya itu, perempuan semua yang saya, hadapi. Penilai internal tuh tiga-tiganya perempuan, kemudian Prof. Riri juga apa namanya, saya pikir lebih nyaman gitu ya. Dan alhamdulillah lancar, prosesnya. Nah, kemudian diawali dengan H-1 ujian. H-1 ujian saya dapat WA dari Mbak Dita untuk mengirimkan hard copy ke Depok gitu ya. Nah, ini tantangan apa namanya, seperti shock terapi gitu ya, karena saya pikir Mbak Dita juga mengiranya tidak perlu soft copy gitu ya, tidak perlu hard copy karena selama ini penguji eksternal juga cukup mengakses filenya. Ternyata betul yang diwanti-wanti oleh Pak Ridi. Memang, Prof. Rili membutuhkan, hard copy biasanya. Akhirnya setelah setelah proses berpikir nih gimana caranya, akhirnya ketemu solusinya, ada layanan 24 jam printing, akhirnya bisa langsung dikirimkan paginya, eee, dan bisa dibaca oleh Prof gitu ya. Nah setelah itu, eee, bisa diterima file hard copy-nya, kemudian besok paginya saat saya mau berangkat, itu tiba-tiba di WA bahwa Prof itu ketinggalan pesawat dan akhirnya, diputuskan, beliau, Zoom gitu ya, Zoom dari bandara di Cengkareng. Akhirnya hybrid, hybridnya juga persiapannya agak dadakan gitu ya. Akhirnya setelah, selesai jam 12.30 saya diminta langsung untuk ke bandara NIA karena beliau naik pesawat, setelah saya ujian hybrid beliau langsung, ke Jogja dan bertemu di bandara. Jadi ketemu di bandaranya sekitar jam 2 gitu ya. Jadi jam 2 akhirnya bisa ketemu di bandara, file hard copy-nya itu dibawa oleh beliau dicoret-coret ya, dikoreksi di sana, kemudian, apa namanya, diberi masukan gitu ya dan seterusnya, dan alhamdulillah jam 4:30 beliau bisa kembali ke Jakarta. Jadi itu pengalaman, unik ya, apa namanya, tidak terbayang sebelumnya gitu ya, karena tidak ada bayangan untuk, pergi ke bandara karena jauh ya, yang pertama jauh, kemudian ada perbaikan jalan, jadi buka tutup. Jadi akhirnya Prof memang agak menunggu saya agak lama di sana ya. Tapi alhamdulillah disambut dengan baik, diberi apa namanya, naskahnya juga direvisi dengan, cukup, banyak gitu ya dan alhamdulillah banyak masukan lah intinya. Kemudian, yang menarik dari pernyataan Prof Riri yang pertama kali beliau ungkapkan adalah, mengapa. Jadi mengapa saya kan publikasinya 2020 ya untuk jurnal. Kenapa baru sekarang, ujian tertutup? Jadi ada jeda sekitar, 3 tahun gitu ya. Jadi 2 tahun lebih lah ya. Jadi, apa namanya, apa yang terjadi gitu ya. Nah dari sini,
saya melihat, memang ada sebuah, apa ya istilahnya, eee, proses yang di situ terhambat gitu ya. Jadi saya 2017 masuk, kemudian, mulai publikasi itu, conference itu 2019, kemudian untuk jurnal itu mulai submit itu, 2019 akhir atau 2020, maaf 2019 ya, 2019 berarti. Dan baru saat publish itu 2020 September gitu ya. Jadi, di situ memang pertama ada rejection, pasti yang pertama kali saya peroleh rejection itu, revisinya mayor, dan dari 3 editor itu cuma, eee, 1 yang memang dia concern untuk ini sepertinya tidak layak di-submit gitu ya, di sini di jurnal ini, di IEEE Access waktu itu. Tapi keputusan editor waktu itu boleh di-resubmission. Jadi, eee, artinya, kita jangan berkecil hati gitu ya, meskipun komentarnya itu sangat pedas gitu ya, tetapi tetap keputusan itu ada di tangan, editor gitu ya saat itu. Walaupun beliau bilang, "Ini tidak boleh di-resubmit ke sini," tapi akhirnya setelah saya perbaiki, akhirnya bisa, di-review lagi dan bisa diterima gitu ya. Itu 2020 September bisa publish. Nah, dari 2020 sampai 2022-an ya sekitar itu saya memang produktivitasnya, menurun gitu ya. Jadi sangat, apa, secara disertasi juga sangat sedikit gitu ya. Nah, ini pelajaran yang bisa diambil memang tadi yang menjaga menjaga istilahnya kalau di lari itu pace ya, jadi kecepatan kita untuk bisa, continue itu sesuatu yang, eee, penting gitu ya. Jadi artinya jangan sampai lari di awal terlalu cepat, kemudian kehabisan tenaga dan akhirnya malah, eee, susah untuk mengakhiri dengan, baik gitu ya. Nah, itu yang mungkin pelajaran pertama, karena itu yang dipertanyakan oleh Prof ini, ngapain aja gitu ya selama 2020 sampai 2022 gitu ya, dan untuk hasil akhirnya sendiri itu kan belum terpublikasi, dan itu yang diminta oleh, Prof Riri gitu ya, supaya saya bisa melanjutkan hasil, penelitian yang belum terpublikasi, kemudian di ditambah respondennya, kemudian diminta juga untuk menghubungi, apa namanya, peneliti yang datanya saya gunakan gitu ya, supaya bisa berkolaborasi dan seterusnya seterusnya itu, request dari beliau. Artinya, eee, dan yang kedua yang menarik dari Pak Ridi yang disampaikan di ujian tertutup itu, eee, S3 itu bukan membentuk ilmuwan ya, itu yang Pak Ridi sampaikan, tapi membentuk pribadi gitu ya. Jadi ilmuwan itu, dibentuk ya setelah kita lulus, artinya, sikap kita sebagai ilmuwan, kemudian, konsistensi kita gitu ya. Tapi saat S3 ini yang membentuk, eee, bagaimana kita mengenali diri kita gitu ya, seperti apa, eee, kekurangan kita, kelemahan kita gitu ya, kelebihan kita, itu sih yang saya peroleh di ujian tertutup. Kemudian, apa namanya, dari aspek teknis mungkin, ini ya, apa istilahnya, eee, kalau saya karena melibatkan manusia ya cukup banyak, jadi ada, responden yang dilibatkan itu developer, kemudian developer-nya juga dilibatkan di beberapa, tahap penelitian, jadi di awal, di tengah, dan di akhir gitu ya. Nah, ini juga, tantangan ya, tantangan yang pertama itu, pertama bagaimana cara mendapatkan si developer-nya itu ya, respondennya. Yang kedua, bagaimana memvalidasi mereka layak atau tidak untuk menjadi responden. Kemudian yang ketiga, prosesnya itu sendiri, proses, apa namanya, eksperimennya gitu ya. Apakah, mengikuti setting akademik gitu ya, jadi artinya batasan-batasannya rigid, kaku gitu ya, atau memang, eee, settingannya settingan, industri gitu ya. Jadi memang, ini real, menggambarkan dunia nyata dan dilakukan di dunia nyata. Nah, yang saya pilih memang yang academic setting, sehingga banyak batasan yang perlu dituangkan di, batasan penelitian, bahwa eksperimen ini batasannya A, B, C, itu yang mungkin kemarin kurang disampaikan oleh saya dalam, apa namanya, naskah gitu ya, batasan-batasan tersebut. Kemudian jadi udah berapa tadi ya? Yang pertama tadi menghadapi
kemungkinan-kemungkinan yang di luar bayangan kita, ekspektasi kita, kemudian yang kedua tadi membentuk, pribadi gitu ya, bahwa kita harus mengenali bahwa kita itu, kuatnya di sisi mana gitu ya, yang lemahnya di mana. Nah, yang kelemahannya itu yang mungkin kita, menerima menerima dan mencari, solusinya gitu ya. Jadi kemarin, kalau saya, eee, kelemahannya memang ada di salah satunya itu di teknis ya, di bagaimana mengembangkan si aplikasinya. Untuk solusinya, apa namanya, ya kita bisa mencari, bantuan, kalau saya mencari bantuan, profesional saat itu. Jadi, mencari, apa namanya, bantuan di kalau saya kemarin di ini ya, di Upwork. Jadi Upwork itu situs freelancer yang bisa kita gunakan secara profesional. Di situ, dia bisa kita gunakan pertama yang saya lakukan di Upwork itu pertama mencari, responden. Jadi mencari responden juga saya lakukan, dengan menggunakan itu, apa namanya, situs freelancer itu. Jadi saya wawancara dulu apakah layak atau tidak respondennya, kemudian saya lihat portofolionya, kemudian saya pastikan dia berkomitmen gitu ya, karena sudah jelas kontraknya dan seterusnya. Kemudian yang kedua juga saya lakukan untuk tadi, membantu untuk mengerjakan bagian teknisnya. Jadi saya cari juga freelancer yang dia, mampu, apa namanya, berkomitmen, seperti itu. Jadi dengan mengenali kelebihan, kelemahan, kita bisa cari tahu apa sih yang, kita perlukan, bantuan seperti apa yang kita perlukan gitu ya. Kemudian dari segi, apa namanya, proses disertasinya sendiri ya, penelitiannya itu sendiri, mungkin yang sangat membantu ya forum seperti ini ya. Jadi forum yang diadakan oleh Pak Ridi setiap bulan itu, eee, bisa membuat saya ingat kembali, "Oh ada yang harus dilakukan," gitu ya. Karena kadang kalau, eee, tidak ada forum bulanan gitu ya, akhirnya lupa gitu ya, lupa, atau mungkin teralihkan oleh kesibukan lain gitu ya. Nah dengan adanya pengingat semacam reminder, "Oh ada yang harus saya lakukan," gitu ya, ada yang, apa namanya, progres meskipun sedikit, itu juga berarti gitu ya, itu yang, menjadi sangat membantu. Mungkin itu, Pak Ridi yang bisa saya sampaikan juga teman-teman. Monggo kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Mau tanya ya Bu Novi, dari Silakan, Sabti nih. monggo. Proses, sidangnya sendiri itu berapa lama ya Bu? Dan mungkin pertanyaan-pertanyaan apa yang mungkin paling berat gitu Bu, buat Bu Novi? Jadi kalau proses sidangnya sendiri yang hybrid itu dari jam 9.15 ya Bu, sampai, jam 11.45. Jadi sekitar berapa tuh, 2 jam-an ya, 2 jam lebih, 2 jam? 2 jam setengah itu yang, hybrid-nya. Tapi kalau secara jadwal itu memang dijadwalkan dari jam 9 sampai jam 1 Bu Sapti, Oh, kalau iya full. iya, Kemudian untuk iya. pertanyaannya yang paling, apa namanya, sulit itu untuk ini, apa namanya, eee, proses bagaimana saya memvalidasi. Nah itu, proses untuk memvalidasi hasil. Karena yang, apa yang belum ada, yang perlu ditambahkan saat itu perlu ditambahkan, itu saya bilang kan di awal itu bahwa, sudah ada model yang, apa namanya, yang tersedia, tetapi dia tidak bisa Mhm digunakan untuk konteks masalah saya. Karena mhm ada kebutuhan A, B, C, D gitu ya. Nah itu yang, mhm dipertanyakan setelah hasilnya ada, betul tidak memang si model yang sebelumnya itu tidak bisa mengakomodasi permasalahan saya gitu ya, apa buktinya dia tidak mhm. bisa mengakomodasi setelah modelnya itu, di-propose gitu. Mungkin itu yang kalau kemarin agak, sulit karena mungkin terlewat di saya, seperti itu Bu Sapti. Oh, iya iya iya. Jadi Lalu dikembalikan ke materi awal. Gimana? heeh, Bu, tapi strategi menjawabnya bagaimana Bu? Itu belum ini ya. Jadi waktu itu strategi mungkin mengeles ya, Bu, ya, menjawab karena memang saya belum, apa namanya, belum istilahnya belum terfikir sampai sejauh itu pertanyaannya, maksudnya Oke. sampai sejauh itu. Akhirnya yang saya sampaikan,
Apa, Ya. perbedaannya iya, Pak, ngeles. Jadi, eee, perbedaannya yang bisa saya sampaikan, ya ini karakteristik input-nya berbeda gitu ya, sehingga, tidak bisa digunakan untuk, model yang sudah ada gitu ya. Kenapa berbeda karakteristik input-nya? Karena A, B, C, D, E. Oh, itu silakan ditambahkan di naskah nanti revisi. Jadi akhirnya cuma seperti itu dari pengujinya, bisa ditambahkan gitu. Betul betul. Iya, Bu. Lalu ini Bu Novi, Mhm, apa, setelah revisi itu, mhm, lalu perbaikannya dikirimkan, ke masing-masing, penguji ya, Bu? iya. Jadi kalau untuk yang, apa namanya, proses ujian kelayakan untuk yang awal ya, disertasi dan publikasi Mhm. itu sebenarnya untuk maju kembali ke tahap selanjutnya itu ternyata hanya perlu ACC, apa namanya, promotor dan kopromotor. Jadi untuk penguji itu Oke. kalau diperlukan saja ternyata, tapi yang saya lakukan waktu itu kan, saya kirim satu-satu email yang awal itu ya, Bu. Iya. Jadi dan saya menunggu sebelum saya maju ke ujian kelayakan ujian tertutup gitu. Tapi ternyata kata Mbak Dita, kalau promotor sudah oke, tidak masalah gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk memastikan dan masih ada waktu nggak apa-apa. Nah, kalau untuk yang revisi hasil sidang tertutup itu, eee, sudah difasilitasi Bu Sapti. Jadi nanti kita tinggal mengirim, link Google Drive ke Mbak Dita, nanti juga kita upload link Google Drive-nya itu di portal Doktor. Jadi tidak perlu ngirim satu-satu, tapi cukup kirim link, kemudian nanti kita memberitahukan ke penguji bahwa kita sudah, men-submit link revisinya, seperti itu. Oke Jadi nanti oke. Mbak Dita juga bantu menyebarkan informasi itu, seperti itu, Bu. Oh, iya. Ya, makasih ya, Bu Novi. Ya, sama-sama Bu Sakti. Dan iya. Izin, Bu Novi mau tanya, Bu. Monggo Pak Amar. Apa, tadi kan dijelaskan terkait teknisnya kata Bu Novi masih apa ya, kelemahannya di situ ya teknis untuk pengembangan sistem. Pas Mhm, ujian itu ditanyakan nggak, Bu? Ditanyakan terkait dengan teknis-teknis aplikasi yang Ibu kembangkan itu, mungkin di mana kesulitannya? Kan kan kalau kita mungkin bilang kan nggak enak juga ya kan misalkan pihak ketiga berarti yang membantu atau yang mengerjakan, tapi apa juga diujikan situ juga atau bagaimana, Bu, pas pas ujian tertutup itu? mhm. Oke, terima kasih Pak Amar. Jadi, untuk ujian tertutup kemarin yang diminta demo demo apa namanya, aplikasinya, kemudian untuk, teknisnya ya algoritmanya kan kita yang menyusun ya Pak. Jadi, rancangannya, tentu kita paham gitu ya yang apa yang kita jelaskan ya, itunya rancangan, usulannya seperti itu. Tapi untuk sampai masuk ke, teknikal seperti itu, maksudnya itu tidak gitu ya kalau Nggak pas sampai ya, nggak diuji ke situ ya? ya rancangannya saja. Jadi algoritmanya, kemudian apa yang diperbaiki dan seterusnya. Ini kalaupun ngeles masih aman, Bu, bisa ngeles itu. Aman. Itu running running aplikasinya gimana, Bu? Online, Bu, ya? Aplikasi berbasis web atau gimana sih, Bu? Oh, Web kalau based ya? ya tes kemarin aplikasinya, sesuai saran Pak Didi akhirnya saya rekam, Pak. Jadi kalau saya Oh di oh rekam. Jadi nggak perlu menghadirkan developer yang untuk ujian itu. oh enggak. Iya iya iya. Okelah, segala lancar. Iya, semoga lancar juga Pak Amar. Bu, tadi jurnal yang terakhir apa, Bu, yang disebutkan belum itu udah terbit Belum, semua atau gimana, Bu, yang jurnal? kalau yang jurnal terakhir belum, Pak. Jadi baru, draft. Saya kan rencana jurnal nasional ya, karena belum pernah ya, belum punya pengalaman juga pengen mencoba di jurnal nasional. Terus habis itu, tapi kata Prof. Lily kalau bisa, oh yang internasional lagi seperti itu, tapi belum di-submit, Pak. Oh, berarti bisa ya? Itu waktu pas maju maju Mhm, ujian itu berarti ada yang belum di-publish juga bisa ya untuk syarat maju sidang itu ya? iya tapi nggak dinilai, Pak. Jadi, Oh apa namanya, dijelaskan di output penelitian bahwa yang oh hasil terakhir ini bentuknya draft gitu, tapi tidak oh. dinilai.
Berarti pakai yang jurnal yang 2020 itu yang Pak ya, 2020 yang dipakai. Oke. Aman tuh. Bu Nur bisa maju sidang nih, Bu. Iya. Mudah-mudah submit. Benar sudah 2 ya kalau nggak salah. Mbak Novi publikasinya berapa, Mbak? Publikasinya itu jurnalnya 1, Bu, kemudian conference-nya yang setelah kompre itu 2. Tapi yang sebelum kompre 1 gitu. Jadi kalau total ya untuk disertasi 4, tapi yang 1 kan sebelum kompre. Jurnal IEEE Access, Bu, jurnal itu ya? Iya, yang jurnal ya yang Oh ya. 1 jurnal 2 kan perannya. 1 jurnal pas jadi batas minimal. Aman. Mbak Novi presentasi berapa menit? Kemarin presentasinya 30, Bu. 30 menit ya. Itu dengan demo juga, demo program 30 menit. Jadi memang kemarin saya buat slide-nya 25 slide aja. 20 lah, 20 sampai 20. Itu dari slide itu isinya dari pendahuluan sampai akhir gitu ya. Detail atau detailnya diberikan pada saat tanya jawab? Detail nggak terlalu detail, Bu, jadi memang hanya poin-poin pentingnya saja. Sehingga saat tanya jawab baru nanti ditanyakan yang detailnya itu gitu. Jadi karena kalau semua nanti terlalu lama dan di-cut di tengah-tengah kan nggak enak ya, misalnya kita udah habis terus malah belum selesai semua yang mau kita sampaikan. Jadi lebih baik tadi kalau ada yang mau ditanyakan justru tanya jawab. Jadi lebih kita menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan itu pas gitu waktunya. Nggak kurang. Terus yang bagian-bagian detail itu juga disiapkan dalam bentuk slide ya? Yang bagian detail tidak, Bu. Yang saya rujuk ke naskah aja. Bu, bisa cerita terkait ethical clearance tuh, Bu, untuk itu responden tuh, Bu? Yang kemarin itu karena saya awalnya mau mengajukan tapi terus menurut Pak Didi tidak perlu gitu ya, karena tidak istilahnya tidak seperti survei biasa gitu. Jadi dia hanya mengisi survei biasa dan itu tidak perlu ethical clearance seperti itu kata Pak Didi. Jadi akhirnya saya nggak mengajukan, Pak. Mungkin Bu Sapti yang mengajukan ya? Mungkin Bu Sapti bisa cerita, kayaknya Bu Sapti yang mengajukan itu. Bu Sapti dan saya yang mengajukan. Iya, Bu Umi ya? Iya, Umi juga. Tapi telat mengajukannya, Bu. Gitu. Iya sama, saya juga, tapi dapat. Dapat ya, Bu. Harusnya Saya kan ngajuinnya di UGM loh. Oh, di UGM, Bu? Iya, di Komisi Etik Penelitian. Kok bisa ya, Bu Umi? Bisa akhirnya. Berapa lama, Bu Umi, prosesnya? 1 bulan. Cuma memang sebenarnya mereka tidak menerima yang sudah dilakukan ya, tapi saya menuliskan bahwa saya akan mengambil lagi gitu. Jadi pengambilan datanya kapan ya sudah saya kasih aja waktu. Paling tidak kalau misalnya saya butuh data lagi saya masih bisa. Tapi gitu. Dan sekarang saya mengajukan setelah suratnya keluar, saya tuh mengajukan surat dalam bahasa Inggris karena kalau nanti saya mau publikasi ya, karena saya pakai think aloud protokol kan takutnya publikasi internasional kan membutuhkan itu. Jadi saya mintain dalam bahasa Inggris dan mereka sedang memproses itu. Oke. Free nggak bayar, cuma memang cukup rigid ya syarat-syaratnya. Tapi lumayan sih karena memang saya sudah menyiapkan kayak konsennya gitu, saya cari-cari contoh gitu, saya ngikutin cara menuliskan konsennya. Kemudian kemarin itu ada sedikit ketidaksesuaian cuma masalah judul gitu. Terus saya lupa memasukkan tim promotor sebagai peneliti, ya itu cuma itu aja. Jadi revisinya sangat minor yang urusan entry-nya aja, tapi untuk
prosedur atau apa sudah lengkap. Jadi memang mereka minta detail gitu, prosedurnya apa aja yang harus dilakukan. Oke. Lumayan lama juga ya untuk clearance ya? Mungkin karena saya kepotong libur tahun baru kali ya. Mmm. Tapi gini, kemarin itu sebenarnya, eee, cukup cepat sih sebenarnya, tapi karena saya ada revisi, maka proses itu dimulai sejak, mmm, dokumen itu dianggap selesai, gitu Mas. Mhm. Gitu. Jadi kalau misalnya, masih apa namanya, dianggap belum selesai gitu ya, cuma saya memang harus rajin ngecek ya, misalnya 2 hari kok nggak ada respon, misalnya saya email, ke komisi etik, bertanya apakah, eee, saya apa tuh namanya, berkas saya sudah siap atau belum, atau masih ada yang kurang. Kemudian mereka merespon, "Oh iya, ini baru," terus, mereka cek, besoknya cepet, mereka ngeceknya tuh cepet, kemudian besoknya baru, memberitahu, "Oh ada yang tidak tidak apa namanya, konsisten antara penulisan ini dan ini, ada isian yang belum lengkap," gitu. Tapi tidak menyinggung tentang, isi, prosedur saya. Jadi, menurut mereka udah oke gitu. Jadi saya pikir, kuncinya memang dari awal saya lihat contoh-contoh yang dari UGM. Jadi, Mmm. itu membantu sekali. Kemudian kan saya ada 2 prosedur tuh pilihan, antara yang pengambilan data online sama pengambilan data yang onsite gitu, karena, mereka boleh memilih. Nah itu saya juga harus menjelaskan. Pokoknya ya apa adanya gitu ya, dijelaskan. Bu Novi nanya lagi tadi Bu, tadi lho Bu setelah ngeles tadi Bu, saya masih penasaran nih. Setelah ngeles itu kan tadi ditanya terkait validasi Bu ya, untuk validasi itu kan kita emang tuh ini sih penting penting dan apa ya, penting dan krusial kita harus harus menyiapkan untuk validasinya gimana. Setelah ngeles dengan jawaban yang disampaikan seperti tadi itu, nanti revisinya itu apakah cukup yang disampaikan Bu Novi waktu ngelesnya itu atau emang emang direvisi ngikuti masukan dari penguji itu Bu, atau gimana Bu, untuk setelah ngelesnya itu yang untuk direvisinya itu? Mhm. Mungkin bisa diceritakan Bu? Iya, eee, setelah saya sampaikan itu bahwa, saya jawab waktu itu kan, karena tadi ya karakteristiknya permasalahan berbeda, Heeh, kemudian, betul betul. dibuktikan seperti apa berbedanya dan seterusnya, dan itu bisa diterima dan akhirnya itu aja yang saya sampaikan di Oh, naskah cukup itu ya? tulisnya, Kak. Mhm. Oke, aman lah. Syukur ya, Pak. Alhamdulillah. Mbak Novi datanya itu, Mhm. datanya Mbak Novi itu bentuknya apa yang formal? Data penelitiannya itu, yang dari siapa? Kan Putus Bu tadi Umi, ada survei ya? gimana Bu Umi tadi terputus sedikit? Datanya Mbak Novi itu yang dari survei itu kemudian Mhm. apa namanya, pengolahannya pakai apa Mbak? Oke. Jadi yang survei yang terakhir itu kan untuk mencari perubahan, apa namanya istilahnya, tingkat pemahaman pengembang. Habis itu saya olah, pertama deskriptifnya dulu, habis itu setelah deskriptif baru uji signifikansinya memang berubah atau tidak pemahamannya itu. Jadi itu sih Bu, 2 itu. Jadi deskripsi sama uji statistik untuk mencari, signifikansi perubahannya tadi. Karena mungkin kalau secara deskriptif berubah gitu ya, naik, turun, tapi ternyata tidak signifikan, seperti itu. Jadi dicari ini benar-benar, berpengaruh atau tidak, kayak gitu yang saya usulkan. Uji statistiknya pakai apa Mbak? Pakai itu Bu, apa namanya, pair test, uji Pair berpasangan, pair test. pair test. Jadi ujinya ya karena satu pengembang dengan dirinya sendiri saat dia, sebelum dan sesudah gitu. Jadi data berpasangannya itu.
Bu Novi, saya mau tanya. Gimana Bu Nur? Itu yang ceritanya apa mencari freelancer yang programmer itu gimana ya? Pertama apa namanya, difilter dulu Bu, di Upwork-nya itu. Difilter apa kompetensi yang kita inginkan. Misal dia harus bisa apa gitu ya kan, ada teknologinya. Kemudian nanti dicari juga, pengalamannya dia sudah berapa tahun, kayak gitu. Terus lokasinya. Jadi kompetensi kalau saya kemarin, terus habis itu pengalaman dan, lokasi. Terus setelah muncul, terus kita baca satu-satu ya CV-nya, memenuhi atau tidak gitu. Kemudian, saya ajukan proposal ke yang bersangkutan, bahwa ada project ini, kayak gitu. Kemudian, eee, fee-nya sekian, bisa atau tidak gitu. Dan itu dirilis, pembayaran dari kita tuh dirilis setelah kita puas dengan kerjaan dia. Jadi memang, aman seperti itu, Bu. Apa tadi nama websitenya? Kalau saya Upwork, Bu, upwork.com. Soalnya ini kan saya kan membutuhkan tuh karena saya output-nya untuk apa namanya prototipe-nya itu kan bikin plugin ya. Jadi saya pernah nyoba tanya temen gitu yang dia developer. Kayak susah gitu nyari yang developer untuk ini di Indonesia gitu. Jadi disaranin kayaknya kayak gitu tuh bisa orang India gitu. Upwork Iya, dia ini ya overseas juga iso ya. iya. Banyak orang India, Bu. Saya kira Banyak. nggak pernah hire soalnya. Nggak Jadi harus pernah ngerti. hati-hati tapi Bu, maksudnya kita Mhm. misalnya punya satu proyek besar, jangan satu proyek itu kita jadikan satu proyek, tapi kita pecah-pecah, per milestone kayak gitu. Jadi kita lihat dulu performansi dia bagus atau enggak gitu, untuk satu kerjaan gitu ya. Ternyata kalau misalnya oke, komunikasinya bagus, online gitu ya, maksudnya mudah dihubungi dan seterusnya, ya bisa dilanjutkan gitu ya ke milestone selanjutnya. Oke, I see. Nggak nyari yang deket-deket sini Bu, langsung kemarin ke Upwork ya? Maksudnya deket sini tuh maksudnya apa ya, mungkin nyari informal gitu dengan apa ya, jejaring mungkin mahasiswa sinilah, Jogja gitu maksudku. Oh, belum sih Bu, karena memang tadi saya juga plugin ya Bu, bikin plugin itu kayaknya agak, belum pernah menemukan, seperti itu gitu ya kasusnya mungkin kalau yang di sekitaran saya. Akhirnya ya sudah langsung nyari aja, alhamdulillah ketemu. Kemarin nggak sempet nyari yang jejaring sini sih. Oke. Berarti kita yang menentukan tarifnya ya? Heeh ya? Dia punya tarif juga Bu, tarif per jam biasanya. Terus nanti kita sesuai nggak dengan budget kita gitu, biasanya per jam. Iya. Oke. Makasih Bu Novi. Mhm. Ya nanti teman-teman juga sama-sama hati-hati bakal naik lulusan itu umumnya ada dua gitu ya. Satu masalah jurnal yang nggak terbit-terbit, itu yang pertama. Oke. Sorry saya matikan kamera, ini mati lampu di sini. Juga yang mati lampu. Yang kedua ini apa namanya terkait self plagiarism. Kemarin ditemukan mahasiswa gitu ya, yang melakukan self plagiarism secara langsung copy paste dari jurnalnya ke conference. Maksudnya sih baik, mensitasi ini ya, mensitasi hasil jurnalnya di conference-nya. Cuma problemnya nggak diparafrase. Nah, jadi hati-hati juga nih sama teman-teman yang menyerahkan kerja editingnya ke pihak ketiga, dan apalagi kalau pihak ketiga tersebut nggak tahu itu adalah kata-kata yang parafrase atau bukan.
Jadi tolong diparafrase ya. Karena ini saya ada beberapa gitu ya, bahkan jurnalnya Q2 gitu ya, tapi terindikasi self plagiasi. Nah itu, jadi teman-teman tolong hati-hati, khususnya untuk karya-karya sendiri ya, di parafrase, apalagi karya orang lain. Silakan dilanjutkan, ada lagi diskusi. Pak Budi, ada sesuatu? Tumben mukanya cerah, berarti lagi berdamai ini. Iya, ya pengakuan dosa dulu Pak, 2 bulan ini saya nggak intensif mengerjakan karena akhir semester ini Pak, tugas-tugas. Nah, itu. Oke. Ya pokoknya kalau nggak bisa kayak gitu nggak apa-apa, yang penting tolong rutin ada. Iya Pak. Ini juga nanti saya mau wajibkan nih Februari itu semuanya wajib buat monthly progress. Monthly progress wajib di logbooknya masing-masing. Karena kalau nggak kayak gitu lupa, lalai terbiasa, hilang, begitu kan ngejar udah panik, ngejarnya kejauhan. Nah, gitu. Terus nanti tiba-tiba ketemu ngobrol dengan saya, ngerasa tenang, nggak dikerjain lagi, balik lagi muter-muter. Nah, ya, jadi hati-hati tuh kayak gitu. Mas Condro, Mas Hasan gitu. Kemarin sudah ngobrol, udah tenang gitu. Nah, gitu. Tinggal dilanjut. Untuk Bu Novi nanti mungkin setelah ini bisa kolaborasi bareng untuk penelitian. Ya, UGM itu terlalu banyak hibah yang bisa dilatih, tapi sulit untuk ini kan alokasikan kolaborasi dan sebagainya. Jadi nanti mungkin kedepannya bisa kolaborasi. Ada lagi nih teman-teman, masih ada beberapa menit lagi. Ya. Nah, kalau nggak ada lagi Bu Novi. Sebelum nggak ada, silakan Bu Novi untuk menutup ya, pesan-pesannya dan apapun yang bisa disampaikan kepada teman-teman supaya teman-teman makin semangat ya. Ya, terima kasih Pak Budi untuk 5 tahun ya, 2017 sampai 2025 tahun gitu ya. Untuk waktunya untuk nasihat-nasihatnya, pembimbingannya juga gitu ya. Betul tadi yang Pak Ridi katakan, setiap saya sudah bimbingan dengan Pak Ridi itu semangat gitu ya. Kemudian kalau sudah lewat beberapa hari, kalau tidak dikerjakan itu betul jadi lalai lagi gitu ya. Jadi memang harus dia rutin diskusi apapun progresnya dilaporkan ke Pak Ridi gitu ya. Apapun yang dilakukan gitu ya, sedikit demi sedikit, lama-lama nanti juga selesai gitu ya. Jadi itu salah satu prinsip yang mungkin kita berpikir progres itu harus banyak gitu ya, harus berupa draft paper atau berupa aplikasinya selesai, sistemnya selesai gitu ya, kemudian evaluasi selesai, survei selesai, tapi ternyata tidak gitu ya. Waktu itu yang paling sangat membantu itu Pak Ridi memantau sudah dapat berapa Mbak responden, setiap hari lapor gitu ya. Jadi meskipun nambah 1, nambah 2 gitu ya, terus saya laporkan, itu yang mungkin sangat berkesan ya Pak. Jadi sedikit demi sedikit kita syukuri progresnya, kita laporkan, kita terus jalan sedikit demi sedikit. Insya Allah nanti sampai di titik akhir gitu ya, seperti itu. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, Pak Ridi juga teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya gitu ya teman-teman. Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh. Nanti disemangati ya. Bukan yang penting tuh bukan kemajuannya, yang penting tuh bergerak. Makanya tuh saya selalu sarankan kalau naskah tuh buat ditaruh aja di Teams, terus disinkronkan ke laptop masing-masing. Gak usah bilangnya kerjanya masih offline, itu masih offline. Enggak, itu akan membuat kalian ngerasa nggak gerak.
nanti dulu gitu. Kalau masih kerjanya offline nanti aja startnya gitu. Langsung aja ditaruh dalam bentuk Word document. Sehingga kapanpun justru kalau ada progres enak. Saya pun ada penyesalan gitu ya, ada penyesalan terdalam di angkatannya Bu Novi nih. Salah satu rekannya Bu Novi, Pak Agung ya. Nah, Pak Agung itu DO. Jadi apa ya? DO yang menurut saya DO yang nggak harus dilakukan. Kenapa? Karena waktu itu saya ingat sekali, udah lulus ujian, tinggal revisi. Revisinya nggak dilakukan, katanya terlalu sedikit update-nya, tapi akhirnya lalai sampai lupa perpanjangan. Ya, jangan sampai kejadian ya perpanjangan studi lagi. Bukan jangan kejadian perpanjangan studinya boleh, tapi jangan sampai lalai untuk perpanjangan. Gitu. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman. Makasih sekali ya atas waktunya. Ya, nanti kita akan jumpa kopi darat, nunggu beberapa orang lagi yang tersenyum ya. Sudah tersenyum Pak ini Pak. ya, nanti Februari kita pikirkan. Ya. Oke, nanti sesuai saran Bumi lah di tempat kopi. Ya. Oke, ya makasih semuanya. Terima kasih Pak Ridi. Ya, Pak Ridi. Selamat sukses selalu. Terima kasih Pak. Makasih Pak Sehat Ridi. semua. Makasih Bu Novi ya. Makasih Pak Sehat Ridi. semua.